Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak Guru. Salam sehat untuk kita semuanya. Oke, hari ini keadaannya gimana? Baik. Kesehatannya bagus? Bagus. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah atau Tuhan yang Maha Esa. Amin ya. Anak-anak sekalian, menindaklanjuti proyek yang sudah Pak Guru tugaskan 2 minggu yang lalu, ya. Yang temanya kita mengambil tema masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Khususnya tema subtemanya adalah dakwah pada masa para wali songo. Oke ya, Pak Guru akan tampilkan dulu foto tentang pembawa Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Ya, silakan dilihat. Kelihatan nggak gambarnya? Ya, coba dihitung berapa jumlahnya itu? 9. Belum dihitung sudah 9. Hitungnya mulai dari angka 1 kan? Iya. Oke, kira-kira gambar atau foto di depan ini menurut yang kalian ketahui siapa ini? Tokoh-tokoh apa ini? Wali Songo ya? Iya. Jumlahnya benar 9? Benar. Oke, apa yang kalian ketahui tentang Wali Songo? Orang yang tokoh yang Tanda tangan. Ya, yang punya pendapat tanda tangan. Ya, Pak Arti? tokoh yang menyebarkan agama Islam di Indonesia. Tokoh yang menyebarkan agama Islam di Indonesia. Ada jawaban yang lain? Jawaban Pak Arti betul atau salah? Betul ya? Kita berikan plus pada Pak Arti. Baik, anak-anak, 9 tokoh wali ini dikenal sebagai penyebar Islam di Indonesia, khususnya di daerah Jawa. Baik, dari beberapa tokoh ini ada memang 1 atau 2 tokoh wali yang menyebarkan Islam dengan media seni. Ya. Artinya apa itu? Seni dijadikan sebagai media dakwah. Ya. Dari sini sebetulnya kita bisa mengambil hikmahnya bahwa para wali itu mencontohkan sebetulnya Islam masuk di Indonesia itu dengan cara damai, ya. Dengan cara berakulturasi budaya, ya, tidak menyampingkan budaya yang sudah ada. Artinya budaya oleh para wali dianggap sebagai satu-satunya cara yang efektif sebetulnya untuk bisa berdakwah. Berkaitan dengan itu, kemudian Pak Guru membuatkan tugas proyek pada kalian. Ada salah satu tokoh Sunan Bonang namanya dan Sunan Kalijaga. 2 tokoh beliau itu membuat sebuah syair lagu, di mana syair lagu itu intinya adalah syair untuk ajakan berdakwah. Apa judul lagunya? Tombol dan Irir. 2 lagu itulah nanti yang Pak Guru kalian untuk mengaransemen, ya. Kalian diberi kesempatan untuk tampil secara kelompok musik ensemble. Untuk itu, kesempatan yang pertama kita berikan kelompok mana? Nomor 2, siapa katakan nomor 2? Siap nomor 2? Siap. Oke. Jadi nanti betul ya, benar Pak Guru akan beri kesempatan atau kita beri kesempatan untuk kelompok 2 tampil pertama kali. Terus kelompok 1 dan 3 kegiatannya apa? Untuk kelompok 1 dan 3 silakan dinikmati, diamati, kemudian buatlah catatan-catatan secara personal. Ya. Beri masukan plus minusnya dari tampilan kelompok 2. Tanggapan itu nanti akan kita berikan pada saat selesai ketiga kelompok tampil. Sepakat ya? Oke. Kemudian yang berikutnya nanti Pak Guru akan mengambil penilaian pada saat kalian tampil di depan. Ya. Nilai yang Pak Guru ambil adalah performan secara personal maupun kelompok. Untuk kali ini, ya, atribut, ya, penampilan Pak Guru tidak nilai. Tapi yang Pak Guru fokus ke penampilan secara personal dan kelompok. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau bisa dipahami, mari kita berikan kesempatan untuk kelompok 2
tampil di depan. Kita berikan tepuk tangan semangat dulu. Atau bisa dilakukan dulu itu CD-nya. Enggak harus udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Dewi Parwati Krisnanti. Saya Nazira Rukesha. Saya Fadana Faturiska. Saya Anita Zulfariski. Dan saya Iskandar Alam. Hari ini kami berdiri di sini karena kami ingin mempresentasikan hasil aransemen lagu kami yang berjudul Tombak Ati ciptaan Sunan Bonang. Selamat menyaksikan. Na
Sekian presentasi dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, demikian tadi penampilan dari kelompok 2. Rasanya gimana? Nyes enggak? Nyes ya? Oke. Untuk melengkapi perasaan kita dalam rangka mempelajari masuknya Islam di Indonesia melalui media seni, kita beri kesempatan kelompok yang punya proyek ilir-ilir. Kelompok berapa itu? 3. Kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3 ambil tempat untuk tampil di penampilan yang kedua. Sekali lagi yang kelompok 1 dan 2 pengamatan ya. Coba lagu musiknya dimakan ya. Ya silakan kelompok tinggi dipercepat sedikit. Oke, kita ini tinggi nggak mas? Silakan diberikan aplaus untuk semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semuanya. Pagi. Di sini kami kelompok 3, kami akan membawakan lagu Ilir-Ilir, di mana saya Putri Priyanka, saya Cinti Viana, Saya Fardan saya Nairuh Dania, saya Jauha Nadira, dan saya Novel Besatila. dan selamat menyaksikan penampilan kami. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad.
anduk rewe sumilir tak ijo royo tak senggot temanten anyar tak senggot temanten anyar cah angon tenak no bimbing kuwi lunyu-lunyu panet no tanggong basuh dodo tiro kanggo basuh dodo tiro dodo tiro kumitir bedaing pinggir dondomono jumatono kanggo sebo mengko sore kanggo sebo mengko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane yo surako suro iyo yo surako suro iyo Allahumma ghfir lana Allahumma ghfir lana ya Ghaffar ya Ghaffar Allahumma ftah lana abwabal barakah Allahumma ftah lana abwabal barakah abwabal quwwah abwabal afiyah abwabal khairat abwabal khairat Allahumma ghfir lana ya Ghaffar ya Ghaffar ya Ghaffar ya Ghaffar Salatullah salamullah ala toha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah tawasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah Salatullah salamullah Jadi sekian penampilan kami pada pagi hari ini. Maaf apabila ada kekurangan. Kami tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, sekian tadi penampilan kelompok lagu Lir-Lir ya. iya Kelompok 3. Terakhir kelompok Satu. 1. Ya, dipersilakan kelompok 1.
Kenji Yura. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi. Jadi pada hari ini kami akan menampilkan penampilan kami dari kelompok 1 untuk membawakan lagu Tombo Ati. Ya, kalau kita tahu tak kenal maka tak sayang, perkenalkan nama saya Kensi Ciko Daminto. Saya Nafisa Zahra Zainingrat. Saya Dana Putri. Saya Muhammad Jarindas. Saya Jawa Askia. Dan saya Arifin Primantara. Ya. Semoga kalian menikmati penampilan pada kami hari ini. Salam kita mulai. Tapi bisa
Sekian dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dengan berakhirnya kelompok 3 berarti proyek untuk tombol hati hilir dalam dakwah Islamiyah melalui seni selesai ya. Tadi Pak Guru tugaskan untuk kelompok yang tidak tampil untuk membuat catatan yang berupa masukan. Silakan, ada yang memberi masukan? Tapi sebelum diberi masukan secara personal, Pak Guru tanya, gimana kesannya? Bagus semua. Bagus semua itu kan normatif. Seperti apa kira-kira? Setelah kalian mendengar, melihat, mengamati penampilan tadi, kaitannya dengan kalau ini diterapkan dalam proses dakwah semua agama, kira-kira gimana? Artinya kita berdakwah dengan seni dan budaya itu bagus atau enggak? Bagus kan? Iya. Oke ya. Jadi kita sepakat dakwah dengan seni budaya itu satu hal yang baik. Ya, tidak perlu kita pertentangkan lagi. Baik, silakan yang memberikan catatan, boleh. Untuk yang tampil pertama di kelompok 2. Iya, ya kelompok 1 dan 3 tanggapannya. Yuk dibaca aja silakan dari hasil catatannya. Oke. Jadi dari kelompok 2 tadi penampilannya itu udah bagus, semuanya udah jelas. Namun pada openingnya itu aransemen musiknya itu agak kurang. Di pas pembukaan aransemen musiknya kurangnya gimana? Nggak didengar atau kurang berani gitu? Nah, di situ nggak ada aransemen musik di openingnya, jadi cuma mereka nyanyi aja. Lalu di situ bisa ditambahin. Oh, harusnya ada aransemen musiknya gitu ya. Iya. Oke, itu masukan dari Terima kelompok kasih. oh 1. Gimana tanggapan kelompok 2? Iya. Iya. Nggak apa-apa. Boleh ya Iya, masukannya ya? boleh. Oke, baik. Masuk. Ada lagi? Untuk masukan kelompok 2? Yana? Tadi itu untuk yang vokal itu mungkin udah bagus semuanya, cuman ada di bagian beberapa part tuh cuman ada satu suara yang mendominasi. Jadi yang mungkin Boleh diklarifikasi kelompok 2? yang Kenapa hanya satu suara yang mendominasi mungkin di di beberapa part tadi yang mendominasi. tidak semuanya muncul gitu ya suaranya ya? Setelah main alat musik itu di bagian tengah itu kedua jadi kayak ada suara tinggi ya. Keping patah. Apa mas settingannya begitu atau memang itu? Silakan tanggapannya kelompok 2. Oh, oke ya. Jadi kita waktu latihan itu memang ada satu vokal yang memang kita harus gonjolin. Oh, dominan. Vokal yang Ya, tapi akhirnya diubah lagi karena suaranya kurang besar. Mungkin gara-gara belum terlalu terbiasa, makanya masih menonjol lebih menonjol satu orang. Oh, Iya, gitu. satu orangnya tuh Nuris Pak Guru nih. Yang Tapi paling memang tua tadi. settingan awalnya Iya, begitu ya? Iya, awalnya gitu. Settingan awalnya begitu Diana. Ya. Tapi kalau itu maksudnya kalau muncul dia apa ya? Dominan dan nadanya bagus mungkin bagus juga ya? Iya. Nggak ada masalah kan? Iya, Pak Guru. Tidak harus suaranya sama gitu. Iya, iya. Oke, baik Diana. Ada lagi? Cukup ya untuk yang Ya. masukan dari kelompok untuk kelompok 2. Iya, Pak Guru. Penampilan yang kedua nanti kelompok 3 silakan kelompok 1 dan 2 tanggapannya. Saya Pak Guru. Ya. Jadi kan tadi alat musiknya ada pakai gitar kan ya Pak Guru. Nah suara gitarnya tuh tidak terlalu tidak kedengaran sama sekali. Jadi alat musik yang lainnya aja yang kedengaran. Jadi saya pertanyakan tuh ngapain ada gitar kalau suaranya tidak terlalu kedengaran. Nah selanjutnya tadi pas darbuka yang dipegang sama Atila itu terlalu mendominasi. Pas pergabungan semua alat musik tuh dia kayaknya pukulnya terlalu keras. Jadi alat musik yang lain tuh nggak kedengeran. Jadi kayak ketutup. Bagus sebenarnya Pak Guru kalau digabung gitu. Tapi coba Atila pukulnya sedikit lebih pelan lagi. Selanjutnya itu mereka nggak setiap pergantian bait lagunya tuh mereka tidak spontan. Jadi mereka harus menggunakan hitungan dulu 1, 2, 3 itu kan kayak merusak ya Pak Guru. Jadi harusnya tuh harus spontan gitu. Iya. Sekian dari saya. Oke, tanggapan dari kelompok 1? Terutama di tadi musik alat musik gitarnya nggak kedengeran ya? Iya, tidak kedengaran.
tadi pas pergabungan angklung semuanya alat musik tuh main. Ada satu yang paling dominan. Iya, ya. yang paling dominan aja tuh yang tadi tuh. Emang disengaja begitu? Iya, karena dia tuh mau memuncak. Tujuannya apa tuh? Itu dari rendah tinggi jadi. Oh iya. bukannya tinggi. Tanda ya. Iya, dan Angkatan nada. Nah, dia bakal turun di penutupan. Jadi angklung sama alat manusia itu cuma pengiring dan buka. Jadi kayak dan kayak pada. Oke, itu kan Betul. orang Oke ya. Jadi masalah gitar Pak Wati tadi ada trouble. Iya. Ya, ada permasalahan teknis ya. Iya. Tapi soalnya di kelompok 1 pelatihannya latihan nggak begitu ya? Gitarnya muncul ya, saya dengar. Oke, nanti bisa diperbaiki di tampilan berikutnya. Ada lagi? Yang masalah spontan itu Yang tempo itu. Apa? ya itu mereka setiap bait lagu mereka tidak spontan, jadi harus dihitung dulu. Tadi kayak Kentara Atila hitung 1, 2, 3. Itu kentara banget, Pak Guru jujur merusak. Bagus sebenarnya Oh, iya. mereka tidak spontan. Ada klarifikasi dari? Setelah dia itu. Emang ada pembagian tugas seperti itu? Iya, karena ada Karena beberapa seharusnya- suara, jadi kesini berbeda-beda. Oh gitu. Jadi sebenarnya itu ada tepuk tangan tadi, tapi karena emang jeda, cuman mungkin dia dia pikir mungkin jedanya antara untuk perayaan itu tuh nggak sepanjang itu, jadi dia cukup 2, 3. Waktu sholat juga. Mungkin lain kali dihilangkan biar lebih bagus kasih spontan. Itu ya, setuju ya? Ya. Oke, baik. Ada lagi? Kenji? Jadi di beberapa irama maupun not atau musik yang kan, jadi ada percampuran suara yang menciptakan kelompok fals gitu ya. Terus saling menimpa suara satu sama lain. Ada juga yang suara musiknya tadi kayak kata Gina bilang tidak enak. Oke, kita bersama dengan Pak Wati ya. Iya. Ada tambahnya dari Kenji, agak fals suaranya nih. Yang bagian cowoknya itu sih kayak Iya, yang bagian cowoknya itu terus Terlalu rendah. Iya. Bagian suara ceweknya udah bagus. Iya, ceweknya ceweknya tuh bagus. dua apa ya kayak suara dua itu. Jadi nadanya mungkin terlalu rendah ya. Yang tapi emang pakai ambil nada rendah. Memang direndahin Pak Guru Iya. karena ini Fatan Pak tinggi adalah tinggi, jadi kita bagi kelas tingginya sama rendahnya. Masuk aja. Emang nggak masalah sih strategi itu ya. Iya. Jadi kalau kita tidak kuat nada, memang kita harus turunkan nada nggak masalah. Iya, betul. Hanya memang harus perlu banyak latihan ya. Iya. Tadi memang kelihatan banget memang rendah ke tingginya itu kayak kurang nyambung ya. Iya. Rasanya kurang nyambung ya. Ya, tapi itu hanya mungkin karena kurang jam terbang latihan saja. Iya. Tapi untuk strateginya udah bagus ya. Iya. Jadi memang kita kalau mengeksekusi sebuah lagu jangan kita mempersonifikasi seperti penyanyi aslinya. Kan nggak mungkin kan, nada kita kan nggak sama. Jadi untuk kelompok 1 udah bagus diambil nada rendah. Oke, ada lagi? Merdeka, yuk. Merdeka ya? Ya. Kok berdiri? Relevan juga sama yang kayak tadi, false karena harmoni itu nggak nyampe, karena di situ ada beberapa orang yang nyanyinya kurang energik. Sebenarnya udah bagus, nadanya juga udah bagus, tapi karena ada yang energi Apa kurang semangat gitu? Iya. Oh, kurang semangat. Kurang energi untuk nyanyinya, jadi harmoninya itu nggak dapet. Oh gitu. Masukkan untuk kelompok 1 kurang semangat. Atau mungkin karena dingin enggak? Enggak ya? Ada yang panik karena trouble gitar tadi ya? Itu berpengaruh ya? Tuh kan, kesalahan kecil saja ternyata berpengaruh pada penampilan ya. Iya. Oke, ini jadi pengalaman kita ke depan. Iya. Cukup untuk kelompok yang Cukup. 1, 3. Oke, makasih masukannya. Terakhir penampilan dari kelompok 1, kelompok 2, 3 silakan. Kelompok. Profil kelompok 2. Angklungnya tadi tuh kayak kurang main gitu loh, kurang kedengaran, cuma satu doang Pak Guru yang kedengaran main angklungnya. Mending ya tadi ya? Iya, kurang main. Dari kelompok 3 yang angklung siapa? Yang sama. Angklungnya gimana? Dia kayak satu doang yang kedengaran Pak Guru angklung itu tuh karena udah bagus, tapi angklungnya nggak main. Nggak main kayak Oh, kurang digoyang gitu. Iya. Bagus suaranya tadi masih bagus. Iya. Kamu kayak gak ada suaranya. Ada dong yang kedengaran angklungnya. Mending emang kita agak ragu, tapi Gimana klarifikasi kelompok 3? Kelompok 1. Angklungnya kurang. Kelompok 1 Pak Guru. Kelompok 1? Kamu kelompok 1 ya? Iya. Satu, gimana? yang ngomong Angklung angklungnya, yuk. jadi mohon
2, jadi kita nanggung di situ. Oke. Oke. Ada tambahan? Anggota lain kelompok 1? Nggak ada? Itu aja sih kalau aku. Ada lagi masukan untuk kelompok 1? Dari kelompok 3 pas-pasnya Kenzi sama Zaris itu kan Perhatikan Kenji, ini ada masukan nih. Kenzi kan main gitar dibarengin sama Daruka yang Zaris. Nah itu menurut saya Daruka yang di suara saya itu terlalu keras, jadi suara gitar sama suara Kenzinya juga tuh sama Darukanya. Jadi kayak hampir nggak ada suaranya Kenzi, jadi cuma suara Daruka sama gitar itu pun gitarnya nggak terlalu keras. Oke, ada klarifikasi? Nah, jadi mohon maaf, memang itu di luar dari strategi kami. Memang itu cari sangat kencengan memang. Terlalu keselawat. Nah, ini kayaknya gugup dari sini. Baik. Secara keseluruhan penampilan kalian luar biasa. Oke ya. Tapi Pak Guru juga boleh nih memberikan refleksi ya, masukan ya. Memang hati-hati. Kalau memang kita kan belum kategori penyanyi yang profesional, ya. Kalau kita ngambil nada harus hati-hati. Memang untuk nada rendah ini tantangannya lebih berat, ya. Kelompok 3 tadi ya. Kelompok 3 memang Pak Guru benar ngerasakan nih seperti masukan kelompok-kelompok yang lain untuk kelompok 3. Memang nada rendah itu berisiko tinggi memang. Tapi kalau kamu pengen ambil aman ya mempersonifikasi dari penyanyi aslinya atau nada aslinya. Tapi konsekuensinya kalau tidak kuat ya kan kayak kelompok berapa tadi ya? Yang didominankan yang kuat saja. Gitu. Itu untuk strategi menutup suara yang kurang sempurna. Itu salah satu trik juga ya. Bagus itu. Nih. Tapi rata-rata kalau kalian ambil nada tinggi saya kira bagus kok. Memang 2 lagu ini yang paling nyaman memang nada tinggi. Nada tinggi, benar. Apalagi itu kalau senandungnya itu tinggi tapi kayak meliuk-liuk kayak nada irama Malaysia itu kelihatannya bagus banget ya. Bagus banget. Bagus banget. Tapi Pak Guru juga boleh nih. Iya. Kalau seandainya nih kita diberi suruh menilai. Nah, nih 3 kelompok tadi menurut kalian please jangan di vonis dulu ya. Dipikir-pikir dulu. Menurut kalian kelompok mana yang kalau diboleh kejuaraan itu urutan satunya kelompok mana? Kelompok 1. Kelompok 1 kelompoknya? Kelompoknya Keisha. Yang paling terakhir itu Pak Guru. Oh, yang terakhir. Iya. Kalau kelompok 1 juara 1 kira-kira kelas ini setuju ya? Setuju. Setuju ya? Setuju. Siapa yang kurang setuju angkat tangan? Setuju ya? Berarti kita plus untuk kelompok 1. Saatnya Pak Guru disuruh menjadi juri ya. Saya juga condong ke kelompok 1. Kayaknya nih sepertinya kelompok 1 ini secara personal ini ada performan. Dia percaya dirinya sudah muncul. Memang kalau bersuara itu ya, kalau orang nyanyi itu satu, jangan takut mengeluarkan suara. Iya, betul. Ya, untuk kelemahan ini refleksi saja, bukan kelemahan ya. Sesuatu yang mungkin perlu diperbaiki kelompok 3 dan kelompok 2 ini suaranya tertahan. Baik yang ambil nada rendah maupun yang ambil nada tinggi. Tapi yang kelompok 1 tadi pas ambil nadanya pas. Jadi terus terang Pak Guru juga ikut menikmati. Yang kelompok 2 dan 3 Pak Guru mau nikmatin. Ya terus terang bingung. Agak bingung mau nikmati gimana. Gitu ya. Catatan untuk kita bersama ya. Ya siapa tahu nih yang punya bakat musik, seni dan sebagainya ya. Ini awal, oh iya begini rasanya tampil di muka umum, di forum ya. Meskipun dalam bentuk yang sederhana, tetapi juga uji mental kita. Gitu ya. Terakhir, lagu Ilir-ilir dan Tombok Ati itu makna yang ingin disampaikan apa? Yuk, lagu Ilir-ilir dan Tombok Ati kita kupas dulu yang pertama, lagu Tombok Ati. Makna yang ingin disampaikan apa kira-kira? Jadi itu Siapa ini yang berikan tanggapan?
Makna lagu Tombo Hati. Kalau diterjemahkan itu kan segini ya, ada 5 untuk mengobati hati. Siapa yang tidak pernah punya sakit, khususnya hatinya? Pasti semuanya ya. Karena kita hidup itu pasti ada masalah. Tapi kalau pada saat kita kena masalah anak-anak, ada cara untuk mengobatinya. Mohon maaf, anak-anak yang muslim ya, bisa dipraktekkan itu 5 obat hati itu. Yang pertama membaca dan maknanya. Oke. Ya, untuk yang non muslim perlu kalian ketahui, dalam Islam itu kalau membaca Al-Qur'an atau mengaji satu huruf saja itu ada 10 kebaikan. Bukan 10 itu 1, 2, 3, 4 sampai 10, enggak. Ya, 10 kebaikan itu satu, itu kebaikannya itu jaraknya 5.000 tahun ke kebaikan yang berikutnya. Kalau 1 sampai 10 berarti 5.000 kali 10. Berapa? Satu huruf saja itu. Ya, makanya jangan sampai tidak mengamalkan perbuatan membaca Al-Qur'an. Ada lagi. Kemudian kalian disuruh berpuasa. Ya. Mungkin di agama lain juga ada puasa kan? Ada. Coba bayangkan pada saat kita berpuasa itu, apa yang ada dalam hati kita. Beginilah orang kalau diuji pada saat kita tidak punya. Ya. Diuji pada saat kita lapar, pada saat kita haus. Biasanya orang lapar itu nafsunya itu tinggi. Suka marah, gampang marah orang lapar. Kalau nggak percaya, kalau puasa kamu ganggu aja. Gampang marah. Siap itu. Gampang marah ya. Ujiannya itu kan paling lalu ujian yang paling berat sebetulnya. Sehingga kalau kamu berpuasa jangan hanya mendapat lapar dan dahaga saja, tetapi harus mendapat pahalanya orang berpuasa. Apalagi malam-malam disuruh bangun, sholat malam, kemudian berzikir. Anak-anak, dalam Islam itu ada ajaran tasawuf, ya. Kelompok orang yang mempelajari tasawuf itu namanya kelompok sufi. Ahli-ahli sufi itu pasti beliau itu punya ketenangan hati dan ketenangan jiwa. Karena memang beliau itu sering mengadakan komunikasi dengan Sang Pencipta, dengan Tuhan. Ya, dengan cara apa tadi? Melalui ajaran tasawuf tadi. Tasawuf itu sebetulnya apa toh? Kamu disuruh sholat wajib, disuruh sholat sunnah, kemudian disuruh berzikir. Berzikir itu tidak hanya ngomong saja, upayakan berdialog dengan Tuhan. Ya, pada saat zikir sufi itu berjalan, maka roh kita itu ibaratnya seperti keluar dari jasad kita. Kemudian ketemu dengan Sang Pencipta, terjadilah dialog di situ. Ya. Sehingga orang ahli sufi itu pasti bijaksana orang, penyabar, bijak dan sebagainya. Begitu ya? Iya. Kemudian untuk ilir-ilir itu apa? Ilir itu kan menggambarkan sebuah tanaman ya. Iya. Tanaman itu kan selalu bersemi. Maka kalian diharapkan juga begitu, hidup itu harus bersemi. Ya, hidup itu harus optimis. Hidup itu harus disiplin. Hidup itu harus tepat waktu. Hidup itu harus berbuat baik. Itulah makna ajakan dari 2 lagu yang diceritakan oleh Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga. Harapan Pak Guru terakhir, ya, kita tidak melihat dari sisi mana sumber ilmu itu, maupun dari Islam, Hindu, Kristen, Katolik, Buddha dan sebagainya, tapi yang kita manai adalah ajaran baik. Sepakat anak-anak? Sepakat. Oke. Ada yang perlu dipertanyakan lagi? Tidak ada? Ya. Kalau tidak ada, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sekian, ya. Mudah-mudahan nanti kalian pulang dari sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa sampaikan salam hormat Pak Guru kepada orang tua. Hati-hati jalan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.